Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang yang bertawakal. Dalam hati kita Allah tidak mungkin mencintai. Ya Allah tidak cinta saya, gimana Allah perhatian sama saya? Faham? Tapi kalau kita yakin Allah mencintai, Allah sayang kepada hambanya, kita akan husnudzan. Maka susah bagi para penolak sifat seperti Jahmiyah untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Inilah bahwasanya praktek tauhid rububiyah semua sifat itu sangat berkaitan dengan masalah apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ingatkan. Tawakal kepada Allah dibangun di atas dua pondasi. Yang pertama, tafwidul amr ila Allah, yaitu menyerahkan urusan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan amalan hati. Amalan hati. Kata Imam Ahmad, qala Al-Imam Ahmad, at-tawakkul amalul qalb. Tawakal itu amalan hati. Tetapi tawakal itu tidak sempurna kecuali badrul asbab, melakukan sebab, atau bahasa Indonesia dengan ikhtiar. Bukan hanya menyerahkan urusan kepada Allah tanpa berusaha. Maka harus ada namanya usaha. Atau apa? Ikhtiar bahasa kita. Kenapa? Karena di antara hikmah Allah, min hikmatillah, di antara hikmah Allah, Allah yarbut, yaitu Allah mengkaitkan akibat dengan sebab. Yang sering kita bilang dengan sunnatullah, aturan Allah. Allah punya aturan. Yang namanya sunnatullah, aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik sunnatullah al-kauniyah atau sunnatullah syar'iyyah. Ya, matahari begini, hujan kalau turun sebab untuk subur, ya, orang bekerja sebab untuk dapat rizki. Ini semua Allah bikin aturan. Ente mau langgar semuanya, saya enggak mau ikut. Saya tawakal aja di rumah. Ente kalau mau punya anak, ente harus nikah. Aturannya begitu. Saya pingin seperti siapa? Punya anak tanpa nikah. Siapa? Nabi Adam menikah, Maryam tidak nikah punya anak. Ya akhi, orang yang menikah saja belum tentu punya anak. Apalagi ente jomblo, gimana punya anak? Miskin ente. Dia ingin melanggar semua aturan Allah. Allah sudah bikin aturan banyak namanya sunnatullah, dia ingin melanggar semuanya. Enggak benar. Ente kalau mau dapat tahqiqul murad, ingin dapat tujuan, Anda harus mengikuti sunnatullah, usaha. Tetapi ini semuanya sebab, yang menentukan akibat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan akibat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menyuruh orang-orang mulia untuk mengambil sebab. Contoh, Allah berfirman kepada Maryam. Perintah Allah kepada Maryam. Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiyya. Dalam surat Maryam kata Allah, wahai Maryam, goyangkanlah akar pohon korma, maka niscaya rutab akan jatuh kepadamu. Begitu Maryam mau melahirkan, dan dalam kondisi sakit, maka dia dalam kondisi lapar dan haus. Maka akhirnya dia pun datang ke sebuah pohon korma. Dia lapar, lihat rutab di atas banyak, tapi dia enggak bisa manjat. Namanya orang melahirkan kayak apa? Sakit luar biasa. Maka Allah menyuruh, Allah bisa langsung jatuhkan korma dimakan sama Maryam. Bahkan kalau perlu enggak usah dimakan, Allah bilang Maryam kenyang, langsung kenyang, enggak usah makan. Bisa atau tidak? Bisa. Tapi Allah punya sunnatullah. Maka Allah menyuruh Maryam untuk goyangkan apa? Batang akar korma. Nah, orang mau melahirkan, kira-kira digoyang, pohonnya goyang atau tidak? Tidak. Kalau ente coba ente mati terus ente goyang pohon kelapa, ente yang goyang, bukan kelapa yang goyang, ente yang apa? Yang goyang. Tetapi Allah tetap menyuruh Maryam mengambil ikhtiar, meskipun sebenarnya tidak bisa menimbulkan akibat, tetapi Allah ajari harus ada apa? Usaha. Maka ingin digoyang, tusaqit alaiki rutban janiyya, maka rutab-rutab pun berguguran dimakan oleh siapa? Maryam. Allah suruh untuk berikhtiar. Paham? Contoh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya,
betapa banyak Nabi. Nabi adalah Sayyidul Mutawakkilin, adalah pemimpin orang-orang yang bertawakal. Tidak ada yang lebih tawakal daripada Nabi. Tapi Nabi SAW mengambil sebab. Nabi mau punya anak, Nabi menikah. Ya. Nabi mau perang, Nabi pakai baju perang. Bahkan waktu perang Uhud, Nabi pakai zir'ain, dua lapis baju perang. Apa? Bilang Nabi tidak tawakal? Nabi tawakal, Nabi pakai baju perang. Nabi setiap peperangan, Nabi kumpul dengan sahabat, strategi. Itu ikhtiar atau tidak? Ikhtiar, kalau enggak udahlah, kita doa saja. Enggak usah ikhtiar, tenang aja. Enggak ada, Nabi ngajarin bermusyawarah, terjadi diskusi, taktik bagaimana, bikin khondak. Itu semua usaha Nabi SAW. Padahal dia adalah orang yang paling bertawakal. Dan para sahabat adalah orang yang paling bertawakal. Tapi mereka melakukan sebab dalam rangka untuk mencapai tujuan. Dalam rangka untuk mencapai apa? Tujuan. Nabi SAW kalau bersafar, bawa bekal atau tidak? Bawa bekal. Nabi bawa bekal. Ya. Jadi, semua yang dicontohkan Nabi, ada sebabnya. Nabi berikhtiar. Bahkan Nabi terkadang menumpuk makanan untuk keluarganya. Dibilang Nabi tidak tawakal. Kok pakai nabung-nabung segala? Nabi ada siapkan makanan buat apa? Istri-istrinya. Ya. Berarti, orang yang paling tawakal Nabi Muhammad SAW ternyata beliau juga melakukan apa? Usaha atau al-akhdhu bil asbab, yaitu ikhtiar bahasa kita, yaitu berusaha. Berusaha. Namun ingat, badul asbab, usaha itu, ingat, ini badul asbab, usaha itu, ya, berkaitan dengan apa? Dengan jawarih. Jawarih itu anggota tubuh. Bukan hati, bukan hati. Yang hati yang ini menyerahkan urusan kepada Allah. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari dia menyebutkan tentang definisi tawakal. Dia mengatakan definisi tawakal adalah tarku an-nazar ilal asbab ba'da badil asbab. Oh kama qala, ya. Intinya maknanya seperti ini. Yaitu tidak melirik kepada sebab setelah ikhtiar, setelah apa? Usaha melakukan sebab. Demikian juga Ibnu Qayyim menyebutkan namanya tawakal adalah al-ittirab wa sukun, yang artinya gerakan dan ketenangan. Maksudnya apa? Ini gerakan, ini tenang. Maksudnya apa? Gerakan ini, ente kalau namanya tawakal itu berusaha bergerak sana sini, paham? Berusaha bergerak dengan badan. Bergerak dengan badan, dengan tubuh, usaha. Tenang dengan apa? Hati. Tenang kepada Allah, tidak menggantungkan hati kepada sebab. Paham? Jadi namanya tawakal yang sungguhnya adalah melakukan sebab, tapi perkara diserahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal yang benar. Jangankan manusia, hewan pun bertawakal. Makanya Nabi menyebutkan burung bertawakal. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguhnya, maka Allah akan kasih rizki kepada kalian sebagaimana Allah kasih rizki kepada burung. Burung pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong dan balik dalam kondisi perut kenyang. Burung berusaha atau tidak? Berusaha, dia tidak nongkrong di pohon saja, tapi pagi-pagi dia sudah terbang. Dia sudah terbang, bahkan sebelum subuh dia sudah bangun. Ya. Manusia masih jalan ngantuk-ngantuk, dia sudah berkicau, ya. Kemudian dia terbang berkilo-kilo. Usaha atau tidak? Usaha, terbang berkilo-kilo, pulang bawa makanan. Burung aja yang tidak punya akal, secara fitrahnya, nuraninya, tahu bahwasanya mencari rizki harus berusaha. Ente yang punya otak, ya, tidak mau berusaha dapat rizki, ya enggak lah.
Saya pernah ceramah seperti ini, kemudian ada yang bantah saya. Bilang, Ustaz, ada ceramah waktu di kapal. Naik kapal, ceramah tentang tawakal. Terus habis itu ada yang ceramah bantah lagi. Tawakal itu tidak harus ambil sebab, tidak usah ambil sebab. Contohnya, Maryam di kamarnya atau di tempatnya, tahu-tahu datang rizki. Zakaria berkata, Ya Maryamu anna laki hadha. Dari mana kau dapat rezeki ini? Qalat huwa min indillah. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia ingin berdalil dengan mukjizat-mukjizat untuk meninggalkan apa? Tawakal. Ini Maryam kasusnya beda. Dia perempuan. Kalau ente perempuan di rumah saja datang kue, ya itu memang mukjizat namanya. Ini Maryam di rumah, tahu-tahu dia Zakaria mau ngantar makanan, sudah ada makanan buat siapa? Maryam. Karena dia memang perempuan, tidak harus bekerja di luar. Dalil terlalu banyak menyuruh kita untuk apa? Berusaha. Dalam kondisi-kondisi tertentu, terkadang Allah kasih akibat tanpa sebab. Itu mungkin. Tetapi setelah kita berusaha, sudah berusaha, ya tiba-tiba Allah bikin sebab tanpa ada, bikin akibat tanpa ada apa? Sebab. Karena yang menentukan akibat adalah Allah. Tapi sejak awal kita sengaja tidak mengambil sebab, sejak awal sudah tidak mau berusaha, maka ini salah. Paham? Jadi saya ulangi, tawakal itu terdiri atas dua. Penyerahan hati kepada Allah, dan ini adalah amalan hati. Paham? Kemudian yang kedua, melakukan sebab, dan ini berkaitan dengan badan. Berkaitan dengan apa? Jawari, anggota badan. Nah, hati Anda tetap harus kepada Allah. Jangan sampai Anda bergantung kepada sebab tersebut. Anda bekerja, Anda berusaha, tetapi hati yang menentukan semua adalah siapa? Allah. Kenapa? Karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan akibat secara merdeka, tidak mungkin. Allah yang menentukan akibat tersebut, bukan manusia. Bukan manusia. Ya. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melakukan sebab, tetapi hati kita kepada Allah. Maka inilah definisi tawakal adalah tidak melirik kepada sebab setelah melakukan sebab. Faham? Al-ittirab was sukun. Al-ittirab was sukun, yaitu bergerak, berusaha, tetapi hati tenang. Tidak tenang kepada sebab, tetapi tenang kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sudah dihapus. Foto aja, foto. Nanti catat di rumah ya. Habis antum catatnya lama. Tunggu biar foto sebentar. Antum situ aja, enggak apa-apa. Sudah ada, oke. Kesalahan atau penyimpangan terhadap tawakal. Yang pertama, tawakal syirki. Tawakal yang syirik akbar. Yang kedua, tawakal yang syirik kecil. Yang ketiga, meninggalkan sebab atau
tawakal yang kurang. Yang keempat, 1, 2, 3, 4. Meninggalkan sebab. Meninggalkan sebab. Atau tidak ikhtiar. Tawakal syirik akbar. Tawakal kan ibadah hati. Kata Allah, wa 'alallahi fatawakkalu. Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Tidak boleh bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang merupakan syirik akbar gampang. Kita kasih kaidah yang pertama. Tawakal kepada mayat secara mutlak. Ini adalah syirik akbar. Tawakal kepada mayat tidak bisa apa-apa. Tawakal kepada mayat, maka ini syirik apa? Akbar. Seperti sebagian orang yang pergi ke kuburan, meminta kepada penghuni kubur, bertawakal kepada kubur, maka bertawakal kepada wali sudah mati, maka ini syirik apa? Syirik akbar. Yang kedua, tawakal kepada yang gaib. Baik tawakal kepada jin, baik tawakal kepada wali yang tidak hadir di hadapan dia. Ya ini semua adalah syirik akbar. Seakan-akan wali tersebut melihat dia, seakan-akan wali tersebut mendengar dia. Tawakal kepada yang gaib secara mutlak adalah syirik akbar. Yang ketiga, tawakal kepada makhluk yang hadir, yang tidak gaib. Makhluk yang hadir pada perkara yang tidak dia mampu. Perkara yang tidak mampu kecuali hanya Allah. Mampu kecuali misalnya tawakal tentang busuk supaya dapat anak. Salah, ente tawakal. Anak urusan siapa? Allah. Yang menentukan anak adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tawakal untuk dapat ampunan di sisi Allah enggak bisa. Yang menentukan mengampuni siapa? Allah. Jangan tawakal sama orang, sama kiai, sama wali supaya diampuni, enggak. Yang bisa memaafkan cuma siapa? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang bisa memaafkan kecuali siapa? Allah. Ini pada tawakal berkaitan dengan agar badai hilang. Ini tidak bisa yang mengatur kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan tawakal kepada nahkoda misalnya ya. Enggak, ya. Jangan tawakal kepada pilot, apalagi tawakal sama pramugari. Jadi ini tawakal sebenarnya tawakal syirik akbar semuanya. Tawakal syirik apa? Syirik akbar. Paham tidak? Karena mereka tidak berhak untuk ditawakali. Mau tawakal sama mayat bisa apa? Tawakal kepada sesuatu yang gaib tidak hadir. Tawakal sama jin tidak boleh. Ya. Tawakal kepada yang hadir tapi perkara yang tidak dimampu kecuali hanya Allah, maka ini juga adalah syirik akbar. Taib. Syirik kecil yaitu tawakal kepada makhluk yang ia mampu tetapi hati bersandar kepada makhluk tersebut. Dan ini banyak terjadi. Ini sebenarnya mengatakan nau minasyirik, yaitu syirik kecil. Ya. Seperti apa? Contoh, dia bertawakal tentang rizkinya kepada bosnya. Kalau bukan bos saya mungkin tidak dapat rizki. Ya, seperti dalam hatinya ada seperti itu meskipun dia tidak ungkapkan. Seakan-akan dia hanya bisa dapat rizki kalau lewat bos ini. Seakan-akan dia hanya bisa dapat rizki kalau kerja ini. Berarti dia tawakalnya dalam hatinya tawakal kepada apa? Kepada pekerjaan tersebut. Contoh dia ke dokter, kemudian dia seakan-akan ada kecenderungan hatinya tawakal kepada dokter tersebut. Ini syirik kecil. Ya, saya katakan tadi masalah sebab itu semua berkaitan dengan anggota badan. Hati tetap kepada siapa? Allah. Kita ke dokter, kita berusaha, dokter tolong. Tapi kita tahu yang menyembuhkan siapa? Allah. Itu baru tauhid. Tetapi kalau mulai hati kita kemudian melirik kepada sebab tersebut, itulah sedikit kesyirikan.
Maka seorang harus melatih diri membersihkan hatinya dari segala bentuk kesyirikan. Jangan dia bertawakal kepada sebab, tapi dia bertawakal kepada Allah. Faham? Dan betapa banyak kita seperti ini. Banyak atau tidak? Banyak. Kayaknya hanya orang itu yang bisa kasih rezeki. Hanya pekerjaan ini yang bisa membuat kita dapat rezeki. Meskipun tidak ungkapkan, tapi hati kita seakan-akan demikian. Maka itu adalah hanya dokter ini yang bisa menyembuhkan, hanya obat ini yang bisa menyembuhkan. Kalau tidak minum obat tidak bisa sembuh. Batu-batu minum obat. Yakin dengan obat ini ya. Yakinnya bukan kepada Allah, yakinnya kepada apa? Obat. Disitulah ada kesyirikan. Obat sebab untuk kesembuhan, benar. Ya. Maka ini perlu melatih diri agar kita terhindar daripada syirik asghar. Faham? Taib. Yang ketiga namanya tawakul qasir. Tawakal yang kurang. Yaitu ini tidak salah, tetapi kurang sempurna. Ya. Yang kurang sempurna. Yaitu hanya tawakal kepada perkara-perkara tertentu. Sementara pada perkara-perkara yang besar, tidak tawakal. Banyak orang tawakalnya ya. Banyak orang kalau bicara tawakal maksudnya apa? Maksudnya tawakal dalam mencari pekerjaan, mencari rezeki. Kamu harus tawakal kalau cari rezeki. Benar atau salah? Benar. Kamu harus tawakal kalau cari jodoh. Benar atau tidak? Kamu jangan jomblo aja, tawakal. Berusaha. Jadi yang dijadiin tawakal ini, tawakal cari rezeki, tawakal jodoh, tawakal tatkala sakit. Ini benar, ini tidak salah. Tapi di sini ada perkara-perkara yang maksudnya lebih tawakal seperti ibadah, tatkala salat, tatkala haji, tatkala dakwah. Ini perkara yang besar. Jadi tawakal kebanyakan orang menyangka hanya perkara dunia, padahal tawakal itu juga berkaitan dengan perkara apa? Ibadah. Dan tadi kita sebutkan di awal pengajian banyak ayat yang mengkaitkan antara tawakal dengan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau beribadah, hanya kepada Engkau kami bertawakal. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah dan bertawakal kepada Allah. Allah gantikan adalah tawakal dengan ibadah. Wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Innahu samiul alim. Bertawakal kepada Allah yang melihat engkau tatkala engkau sedang sujud, sedang salat. Jadi kita harus tawakal, haji tawakal, salat tawakal, ya. Bersedekah kita serahkan kepada Allah, tawakal, apalagi dakwah. Makanya para anbiya mereka dulu bertawakal dalam dakwah. Kata Allah, para anbiya berkata, "Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana." Wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Kenapa kami tidak bertawakal kepada kata para nabi? Ya. Wa qad hadana subulana. Allah telah memberikan kami petunjuk kepada jalan-jalan yang benar. Sungguh kami akan sabar dengan gangguan kalian. Para nabi menunjukkan kami tawakal dalam apa? Dakwah. Kita dakwah perlu tawakal. Tawakal dalam dakwah, tawakal dalam menyampaikan, tawakal dalam berusaha. Tawakal serahkan kepada Allah. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Kata Allah kepada Nabi SAW, bertawakallah kepada Allah, wahai Muhammad, sungguhnya kau berada di atas kebenaran yang nyata. Allah suruh Nabi bertawakal dalam apa? Dakwah. Jadi jangan disangka tawakal hanya pada perkara dunia, dalam ibadah juga perlu apa? Tawakal. Antum dakwah perlu tawakal, antum umrah perlu tawakal, antum haji perlu tawakal, antum solat tawakal kepada Allah, serahkan, ya Allah, saya ini solat penuh dengan kekurangan, saya tidak bisa solat khusyuk kecuali dengan pertolonganmu. Itu menunjukkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Jadi ini tawakal yang kurang sempurna, yaitu membatasi tawakal hanya pada perkara apa? Dunia. Faham? Berapa menit lagi azan? Tidak, lanjutin. Kesalahan yang keempat, meninggalkan sebab. Sebagian orang menyangka
Namanya tawakal yang sempurna itu tidak melakukan sebab. Itu berarti terbukti ente memang menyerahkan urusan kepada Allah. Jangan lakukan sebab. Sampai sebagian orang, Syekh Abdul Razak cerita, sebagian orang buat cerita-cerita supaya kaidah tawakal dibuang. Sebagian orang, dengarlah ikhwan, ada teman kita, dia ingin berdakwah, maka dia pergi meninggalkan istrinya. Dia tidak kasih uang, tidak kasih beras, tidak kasih apa-apun di rumah. Terus yang ditinggalkan apa? Cuma panci sama batu. Disuruh masak, terus berangkatlah dia berdakwah. Istrinya bingung bagaimana caranya. Sudah kamu masak saja, tawakal sama Allah. Betul, taruh tungku kasih batu, jadilah nasi. Masya Allah. Ini cerita seperti ini membuang semua kaidah, paham? Nabi yang berusaha, nah ini semua lupa. Orang akhirnya terpesona dengan cerita yang belum tentu benar, melupakan semua dalil yang kita bacakan tadi, puluhan dalil semuanya habis semuanya. Ya akhi, subhanallah. Apa benar begitu? Tawakalnya enggak benar. Ya akhi, saya punya kawan, ya kawan teman, dia seperti itu, dia pergi, tinggal istrinya, dia tawakal, pergi. Istrinya tidak ada mahramnya, akhirnya istrinya telepon tetangga-tetangganya, istri-istri kita ditelepon, kawan-kawan bantu, ya. Suaminya sedang pergi entah kemana. Ini salah. Ente tawakal itu harus berusaha. Harus berusaha. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan suatu kisah tentang orang yang ingin membuktikan dia sangat tawakal. Jadi dia pergi berjalan melewati gurun pasir. Dia tidak bawa bekal untuk buktikan bahwasanya Allah bisa kasih dia rezeki tanpa apa ada usaha. Tetapi di tengah perjalanan dia bawa benang. Maka orang-orang tanya, ente kenapa enggak bawa bekal? Saya ingin buktikan bahwasanya apa, saya bertawakal. Akan ada rezeki meskipun saya tidak bawa bekal. Tapi kenapa ente bawa benang? Ini benang, siapa tahu baju saya robek, saya harus jahit. Kalau saya enggak jahit nanti aurat saya kelihatan. Nah itu namanya sebab. Ente harusnya enggak usah bawa benang. Robek ya sudah, nanti tersambung sendiri. Jadi sebenarnya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan orang yang meninggalkan sebab itu bertentangan dengan syariat, akal dan realita, his, kenyataan. Kenyataannya semua orang pasti melakukan sebab. Ente saja ingin dapat rezeki dengan tawakal, tawakal itu sebab untuk dapat rezeki. Oh iya atau tidak? Yakin, kalau yakin minta kepada Allah. Bukankah doa itu sebab? Sebab. Bukankah yakin itu apa? Sebab. Husnuzon kepada Allah itu apa? Sebab. Enggak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa sebab. Azan kah? Azan dulu semua. Hah? Belum? 3 menit. Cukup. Baik. Jadi tidak mungkin ada orang tidak melakukan sebab. Secara akal enggak masuk akal, secara syariat menjadi syariat, secara kenyataan juga enggak mungkin. Disebutkan ada seorang, dia tinggal di suatu kamar orang-orang miskin dan di situ setiap hari ada orang datang antar makanan. Datang ke tempat orang miskin tersebut, diketuk pintunya, dikasih makan. Karena mereka tempat orang miskin. Datangi. Maka dia ingin ke situ dan dia ingin buktikan bahwasanya rezekinya akan datang kepada dia tanpa ada usaha. Maka dia pun masuk ke kamar tersebut. Maka datanglah orang-orang yang kasih sedekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dikasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dikasih. Pas kamar dia, Assalamualaikum. Dia diam, enggak mau jawab. Kalau dia jawab berarti dia berusaha. Enggak lah. Akhirnya hari pertama dia tidak dikasih makan. Lapar dia. Sabar, yakin Allah akan kasih apa? Rezeki. Besoknya datang lagi, ketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas kamar dia, Assalamualaikum. Dia enggak mau jawab. Enggak ada orang. Udah enggak usah. Pergi. Hari kedua dia lapar. Udah lapar puncak. Tapi dia yakin Allah pasti kasih apa? Rezeki. Hari ketiga dia sudah puncak-puncaknya lapar, dia ketuk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kasih. Kamar temannya, Assalamualaikum, kasih. Pas kamar dia, Assalamualaikum. Dia enggak mau jawab. Ya enggak ada orang, akhirnya dia. Oh ada orang. Itu usaha, tahu enggak? Saya dengar cerita ini dari seorang syekh, benar atau tidak Allah alam. Ya. Tapi maksud saya,
Usaha itu pasti nggak mungkin orang tidak berusaha. Barang siapa yang ingin mencapai tujuan tanpa usaha itu orang yang tidak beres, akalnya terganggu. Akalnya terganggu. Bagaimana Allah sudah menciptakan sunnatullah, ente ingin dapat hasil tanpa ada usaha. Orang yang berusaha saja belum tentu berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Kecuali Anda dalam kondisi terdesak tidak bisa apa-apa, yakinlah Allah bisa bikin akibat tanpa usaha. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap, dilemparkan di api, ya sudah mau apain? Dia cuma bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah tolong dia. Contoh Maryam tadi di kamar saja, sudah perempuan masa mau kerja sana sini, Allah kasih apa? Rezeki. Betapa sering orang tidak sudah pasrah, ternyata Allah berikan apa? Hasil. Saya pernah ketemu seorang di daerah Jawa, pas saya ceramah tentang tawakal, kemudian dia bilang, benar Ustadz kata antum. Saya sakit sampai kanker, saya sampai operasi bolak-balik, robek lagi. Tapi dia buka perutnya bekas jahitan sampai banyak karena sering dibongkar jahit. Tatkala duit saya tinggal sedikit, saya sudah operasi berapa kali. Mungkin diambil dagingnya, tutup lagi, tumbuh lagi, begitu ya. Akhirnya waktu itu ada seorang wanita solehah. Wanita tersebut istri saya kenal. Kemudian dia nasihati saya, dia bilang, sudahlah, kamu puasa aja, ya sisanya bersedekah dengan niat untuk apa? Kesembuhan. Karena dokter semua sudah tidak bisa. Dan dokter mengatakan umurmu tidak sampai 3 bulan lagi. Subhanallah, saat itu benar-benar tawakalnya tinggi kepada Allah dan dia berusaha dengan sebab yang lain, dengan bersedekah dan puasa. Sembuh. Akhirnya apa? Sembuh. Allah bisa bikin akibat tanpa apa? Tanpa sebab. Tapi Anda harus berusaha dulu. Anda berusaha dulu. Kalau sudah berusaha, tidak ada jalan, bisa jadi Allah kasih kesembuhan tanpa ada sebab yang mungkin Anda lakukan. Allah alam bisawab. Ya. Azan dulu, baru kita buka tanya jawab. InsyaAllah kita lanjutkan 2 minggu lagi ya. Ya, minggu depan libur ya. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad. Ada yang lupa saya ingatkan bahwasanya tatkala seorang bertawakal mengambil sebab harus sebab yang syar'i atau yang mubah. Sebab yang syar'i dengan atau sebab yang diperbolehkan, bukan sebab yang haram ya. Contoh berobat dengan khamr enggak boleh. Berobat ke dukun meskipun sembuh tidak boleh. Ya, misalnya menghilangkan kemungkaran dengan melakukan keonaran maka tidak boleh. Ingin benahi mungkar tapi menimbulkan banyak orang yang tewas maka tidak boleh. Paham? Jadi sebab yang diperbolehkan maksudnya sebab yang syar'i atau sebab yang diperbolehkan. Adapun sebab yang diharamkan atau sebab yang kemudaratan maka tidak diperbolehkan. Ada kata-kata usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Yang termasuk penyimpangan tawakal. Memutlakan perkataan seperti ini saya rasa kurang tepat ya. Karena yang menentukan hasil adalah siapa? Allah. Benar Allah menilai usaha, tapi bagaimanapun yang menentukan hasil adalah siapa? Allah. Betapa banyak orang berusaha berdagang tahu-tahu kemudian akhirnya bangkrut. Dia sudah usaha. Ya. Kita orang mengatakan usaha tidak pasti. Seakan-akan dia berkata usaha pasti menghasilkan hasil. Maka perkataan ini jangan ucapkan demikian ya. Kita bilang insya Allah kalau orang berusaha akan ada hasilnya. Karena kita husnudzon kepada Allah. Tapi mengatakan usaha pasti menghasilkan hasilnya tidak boleh. Tidak boleh, ya. Betapa banyak orang berusaha, banyak orang nikah tidak ingin punya anak, nggak bisa punya anak, dia sudah menempuh usaha yang benar, ya. Jadi kita bilang orang berusaha, insya Allah ada hasilnya, tapi kalau mengatakan pasti maka jangan. Ustaz, saya tertarik pada seorang akhwat dan saya rasa akhwat tersebut juga tertarik pada saya. PD-nya. Dan saya berencana mengkhitbah sebentar lagi setelah selesai masa pendidikan kerja saya. Namun mengapa setiap saya mengetahui amalan-amalan soleh yang dilakukan akhwat tersebut, saya merasa minder, merasa kurang pantas. Apa yang harus saya lakukan? Apakah tetap saya harus mengkhitbahnya? Ya kalau dapat wanita soleh itu kenikmatan. Ya, kata Nabi, fadfar bizatid din taribat yadak. Carilah wanita yang solehah, yang memiliki agama, kalau tidak kau akan rugi. Kalau kita tahu calon kita wanita solehah, kita berusaha juga sinkronisasi, kita juga berusaha untuk beramal soleh, ya. Maka wanita seperti soleh ini jangan ditinggalkan ya. Kita kalau dia suka alhamdulillah. Tapi coba dulu, siapa tahu tidak suka. Sebagian orang terkadang GR aja. Mudah-mudahan dimudahkan. Kalau terbaik insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, ada seorang kecanduan kopi, dia tidak bersemangat dalam suatu kecuali setelah minum kopi. Sampai saat asam lambung tetap dia minum kopi. Bagaimana keadaan tawakal orang ini Ustaz? Ini enggak boleh, kalau kita tahu ini mudarat, kita jangan tawakal seperti itu ya. Ya. Sudah tahu bahwasanya lagi asam lambung kalau minum kopi tambah parah, maka jangan kita paksakan bismillah ya. Bismillah, saya tawakal. Tawakal salah. Tawakal tadi harus yang syar'i. Ini enggak syar'i karena ini menimbulkan apa? Kemudaratan ya. Kecuali misalnya enggak ada minuman lain kecuali kopi, ya itu lain lagi. Ya, sudah tawakal, enggak ada lagi mau apa lagi. Tapi kalau ada minuman yang lain, ya, ente ikut hawa nafsu bilangnya tawakal, padahal hawa nafsu. Bolehkah anak mengajak teman anak yang non-muslim beragama Buddha ikut kajian karena anak ingin mengajak dia masuk agama Islam? Atau harus menunggu teman anak menjadi mu'alaf dulu? Tidak, silakan ajak, enggak ada masalah. Tapi diberikan pakaian yang sopan ya. Soal perempuan misalnya lewat pinjamkan jilbab karena nanti lewat dilihat oleh banyak laki-laki ya. Bilang sementara ini kita mau masuk masjid. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Nabi pernah mengikat orang kafir di mana? Di masjid ya, sebagaimana pernah
kita jelaskan. Sumamah bin Usal yang kemudian akhirnya masuk Islam. Ustaz mohon nasihatnya untuk orang yang bermaksiat dikala sendirian. Doakan anak agar terhindar dari pelaku tersebut. Ini musibah zaman sekarang. Tatkala internet terbuka, seorang bisa melihat apa saja, seorang bisa googling, bisa browsing apa saja yang tidak dia lihat. Maka sangat dituntut seorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama tatkala bersendirian, dan itulah bukti takwa seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah kecanduan. Seperti melihat gambar-gambar yang haram, ya, video porno atau klip-klip porno, itu candu, ya. Canduan, bahkan kecanduannya terkadang lebih parah daripada candu morfin atau candu rokok dan yang lainnya. Dan otak merekam, sebagaimana saya baca, otak itu merekam. Kalau dia sudah sering, maka dia akan selalu candu ingin melihat seperti itu. Kalau tidak, dia akan gelisah. Sebagaimana candu, orang merokok, kalau tidak merokok dia gelisah. Orang kalau morfin, tidak morfin dia apa? Gelisah, sudah kecanduan. Cuma candu untuk melihat ini lebih parah daripada candu-candu yang lainnya. Maka untuk bisa berhenti daripada itu, pertama dia menangis kepada Allah, berdoa kepada Allah, salat malam, minta agar dihentikan, agar Allah menghentikan perbuatannya. Terus dia selalu bertobat. Kalau dia terjerumus lagi, jangan pernah berhenti untuk apa? Bertobat kepada Allah. Terjerumus lagi, bertobat kepada Allah sampai dia bisa melepaskan itu semua. Kemudian dia berusaha meninggalkan misalnya sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Kalau dia bisa bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, seperti orang tidak merokok, dia bisa bertahan sebulan tidak merokok, niscaya kecanduan itu mulai apa? Luntur. Mulai luntur. Kapan naik lagi candunya? Kalau dia bergaul sama orang-orang yang tukang perokok. Mulai masa lalunya, nostalgianya muncul lagi. Rokok enak ya. Akhirnya dia merokok lagi, repot. Orang minum khamar kecanduan. Kalau dia sudah tinggalkan sebulan 2 bulan, candunya mulai hilang. Bahkan bisa hilang sama sekali. Tapi kalau dia bergaul sama orang yang candu, dia akan minum bir lagi. Orang yang suka nonton film porno, lihat hal yang haram, dia mungkin kalau dia tidak melihat selama, dia tahan diri, pokoknya tidak boleh. Selama sebulan saya sudah nazar, saya tidak akan melihat. Kalau saya melihat, saya akan sedekah 5 juta. Misalnya, kemudian dia berhenti. Hati-hati, dia harus benar-benar jaga pandangan matanya. Sekali-sekali dia coba-coba, pingin lihat lagi, nostalgia, kembali lagi seperti semula. Maka seorang berjuang, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jomblo, obatnya menikah. Ente lihat begini pun nggak apa-apa kalau sudah menikah ya. Ya. Mata ente dikasih ini lihat ini nggak apa-apa. Tapi kalau ente lihat di internet haram, akan merusak kekhusyuan Anda, akan merusak ya bagaimana. Antum bayangkan setiap hari orang mungkin sebagai orang yang kecanduan lihat, nggak usah banyak-banyak. Tiap hari dia nonton yang haram 5 menit saja. Tiap hari. Sebulan sudah berapa menit? 5 kali 30. Setahun sudah berapa menit? Bagaimana yang setiap hari sejam nonton, 2 jam nonton. Kemudian berbulan-bulan, tahu-tahu dia meninggal di hari kiamat, ditampakkanlah hasil tontonannya selama bertahun-tahun. Mengerikan ya. Saya pernah nonton ada klip, ada orang yang sampai kecanduan nonton film porno sampai belasan tahun. Belasan tahun. Jadi dia benar-benar buang waktu yang berharga dia habiskan untuk hal-hal yang haram. Maka dia harus menangis minta kepada Allah. Jangan sekali-sekali kalau dia sudah hilang kecanduannya, jangan sekali-sekali coba-coba lihat-lihat. Maka semua yang mengarah kepada itu tinggalkan. Jangan nonton film-film bioskop. Karena tatkala lihat film bioskop mungkin tidak porno seperti film porno, tapi mulai terbuka sedikit-sedikit, mulailah nostalgia dia muncul lagi. Akhirnya dia sedikit-sedikit kembali lagi seperti semula. Ya. Bergaul sama yang jomblo nikahlah. Saya nggak usah banyak omong. Yang jomblo apa? Nikah. Ya, kalau sudah nikah, insya Allah ente silakan berfantasi sama istri ente dengan yang halal. Ya. Yang semuanya kembali kepada Allah, maka banyak berdoa, minta kepada Allah, zikir pagi petang, bergaul yang benar, jaga pandangan, maka mudah-mudahan Allah bisa menyelamatkan anda dari perbuatan yang tidak baik ini. Dan hati-hati, betapa banyak orang lagi melakukan kemaksiatan, tiba-tiba Allah mencabut nyawanya di saat dia melakukan demikian. Sehingga meninggal dalam kondisi apa? Su'ul khatimah. Waliyahzubillah. Demikian saja kajian kita. Masih banyak pertanyaan tapi waktu kita terbatas dan ilmu saya juga terbatas. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.